Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nggak, jadi campak tuh begini, kalau anak tuh gampang. Dia kalau dia ketularan, dia nggak langsung sakit, Franky. Biasanya makan waktu inkubasi 10 sampai 14 hari. Efek dari si morbili ini, dia juga ngantem kekebalan kita kan. Kekebalan kita kan ancur-ancuran. Akibatnya badan kita jadi rentan. Tiba-tiba ada infeksi masuk, nambah. Jadi komplikasinya adalah super infeksi. Kuman masuk nambahin. Akhirnya dia bisa malah jadi infeksi pneumonia bakteri. Tadi kan virus, dia bakteri. Dan satu lagi bisa nyerang ke kuping. Kupingnya budok. congean kayak gitu. Dokter Jaya itu gara-gara pembangunan tol ya. Sebenarnya tempo hari kan kalau nggak salah si Jogja kan kalau nggak salah nggak mau ya dibikin bangunan jalan tol ke arah Jogja ya. Kira-kira alasannya tempo hari apa ya, Sultan seperti itu, Dok? Iya nggak tahu, saya bukan sultan lagi, jangan nanya saya. Seingat saya, karena istilahnya nggak mau ada pengaruh dari jalan tol merusak kebudayaan di sana. Ya mungkin nggak, dia takutnya jadi rame, kemudian jadi kumuh, polusi dan segala macam. Tapi yang kekhawatiran Sultan sih masuk akal juga menurut saya. Nah, kenapa? Saya kan namanya supir akap kan antar kota, antar provinsi, Dok. Jalan tol itu bagus untuk mempercepat dia punya hubungan, konektivitas antar kota. Tapi problemnya kota-kota yang dilalui sama jalan tol Jadi akhirnya sepi. Nah, itu dia. Jadi seperti itu kira-kira. Dulu kalau kita mau Jakarta sampai Bandung lewat mana, Dokter Jaya? Ada dua alternatifnya. Kita lewatin Kerawang, Cikampek. Macet? Enggak, ini belum ada jalan tol itu. Oh iya. Panjang, jauh jalannya, karena sampai lewatin jalan Cagak segala macam bisa sampai 200 kilometeran lebih tuh. Kan nembusnya ke tempat Subang segala macam. Turunnya dari mana ini. Tapi yang paling populer adalah Jakarta, Bogor, Cianjur sampai ke Bandung. Itu kira-kira 180 kilometer. Sekarang Cianjur boleh dibilang Kelewatan. nggak kelewatan, justru orang nggak mau lewat situ karena macet, terutama macet. Kalau mau ke Bandung di bypass aja, lewatin Cikampek, Cipularang. Nggak, apalagi ada Wus setengah jam mah lewat semua. Padahal Cianjur itu kota yang banyak memorinya buat saya, Dok. Dokternya juga sering ke Cianjur dulu. Nggak terlalu sering sih, ada lah. Saya sering ke Cianjur waktu saya masih kecil. Jadi karena dulu ada keluarga tinggal di Dr. Suwardi ya kalau nggak salah ya. Satu lagi Mangun Sarkoro. Mangun Sarkoro ada keluarga saya tuh di situ. Situ ya. Nah, tapi yang populer dari Cianjur apa, Dok? Yang populer dari Cianjur itu apa sebenarnya? Yang Dokter Jaya biasanya, dari Cianjur apa? Apanya? Nggak tahu. Beras. Oh, beras Cianjur. Nah, tapi di sini nggak, ya. Sekarang udah jarang orang sebut beras Cianjur, kecuali itu disebutnya masih kelompok beras premium, Dok. Cianjur pandan wangi lah, enak. Nah, sekarang bukan beras Cianjur aja orang sebutnya beras Cianjur, karena kalau beras Cianjur benerannya tuh memang agak beda. Padahal itu kalau nggak salah kelompok yang dihasilin dari sawah di Cugenang kalau nggak salah tuh, Dok. Nah, satu lagi, Dok. Satu-satu nih, Dok. Yang dari Cianjur, yang orang seneng. Apa? Tahu, Cok? Cap meong, Nyonya Tasma. Oh.
ya. Banyak tuh, ada banyak macam-macam, dibikin botolnya mirip-mirip, tapi saya lebih seneng yang dari dulu tuh pakai Nyonya Tasma, karena banyak gitu. Yang lainnya juga sebenarnya enak, Sekarang cuman masih ada. masih karena saya Tapi orang pakai toco jarang ya, kecuali masak ikan gurame. sama itu toge rebus, Oke, oh iya. toge goreng kalau orang Jakarta Toge bilang. goreng. Terus belakangan apalagi viral kasus anak didiknya Dokter Jaya. Oh ya, itu belum lama nih. Oh, Hmm. ribut sampai ke Departemen Kesehatan, jadi ribut semua tuh. Hmm. Gara-garanya ada satu dokter kan kalau lulus dokter tuh mereka harus intensif. Jadi pengabdian lah setahun. Itu anak UI bukan? Bukan. Bukan ya? Jadi 1 tahun. Jadi artinya dia ditaruh di puskesmas dan di rumah sakit. Kemudian setelah 1 tahun baru dia bisa jadi pegawai negeri atau bisa melanjutkan kuliah atau gimana. Intinya ambil dia sudah spesialis. dokter beneran Sudah nih, Dok, dokter. ya? Udah lulus ya? Nah, jadi pengabdian setahun. Nah, dia itu ada di salah satu rumah sakit, jadi dokter UGD. Kasus lagi meledak. Di Kabupaten Cianjur. Kasus lagi meledaknya apa? Tampek. Kita bilang campak atau tampek kalau orang awam. Nah, dia ketularan dari pasiennya karena dia banyak. Tapi udah gitu, karena dia lihat pasien banyak, dia memaksakan diri. Dia bilang, saya nggak apa-apa. Dia melayani pasien, akhirnya meninggal. Nah, Dok, ini saya sampai sekarang nih, Dok, masih sering kacau nih, Dok, pengertian tampak. Tampak, Cacar. campek, cacar air. Cacar air, Ada cacar sapi, cacar monyet. cacar Oh. monyet. Enggak, itu sebenarnya makhluk apa penyakit yang sama atau beda? Enggak, kalau namanya cacar itu artinya kulitnya kemerahan, ada kemerah-merah kan itu virus semua. Terus biasanya melenting, bernanah, nanti melentingnya kering, nah itu cacar. Jadi kalau di sini jerawatan merah, Tapi kalau nggak melenting nggak Oh. kering ya. Dia masih melenting. mesti melenting itu Biasanya virus itu Virus. namanya cacar. cacar. Dulu cacar itu sebenarnya kalau campak ya, campak. Campak itu bahasa Indonesianya kadang-kadang kalau orang Jakarta bilangnya tampek. Tampak. Campak. Campak bahasa Indonesianya. Kalau bahasa kedokterannya namanya morbili. Morbili. Keren kan? Morbili. Jadi lebih banyak si bilinya. Ya, morbili. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris measles. Misel. Mea SLE, measles. Nah, measles itu ada juga bahasa nama kedokterannya namanya rubeola. Ada satu lagi rubella. Nah, beda. Rubella itu campak Jerman. Kalau ini campak bukan Jerman lagi. negara. Rubeola, iya. Nah, tapi dua-duanya itu penyakit virus. Jadi si campak juga virus. Virus itu itunya jadi namanya morbili, measles atau rubeola. Rubeola, bukan rubella. Kan, rubella itu campak Jerman. Nah, ini campak dari mana, Dok? Hah? Kok nggak mau akur ya, Dok? Ya kan Enggak. beda nama, beda daerah dikit kan akur aja namanya. Nah, nggak dia usah kalau banyak-banyak. dilihat namanya virus itu adalah barang yang penyebab virus yang sangat kecil, namanya paramyxovirus golongannya. Itu namanya familianya. Kalau genusnya morbillivirus. Genus. Nah, spesiesnya measles virus namanya. Jadi penyebabnya adalah measles virus. Itu ya penyakit tampak. Kalau yang kamu ingat tuh tampak apa? Anak kecil itu biasanya tuh tahu lah udah. Saya nggak ingat karena saya sampai sekarang baru tahu kalau tadi dokter bilang cacar itu seperti itu. Campak itu apa? Pernah lihat nggak? Jadi campak tuh begini. Kalau anak tuh gampang. Dia kalau dia ketularan, dia nggak langsung sakit, Franky. Biasanya makan waktu inkubasi 10 sampai 14 hari. Jadi ngumpulin kekuatan dulu. Jadi 10-14 hari. Bukan. Dia memperbanyak diri di badan kita. Sama kayak perang Iran sama Amerika. Amerika kirimin terus tuh serdadunya ke sana, dikumpulin sampai siap saat kumpul. Nggak tahu deh, dia jadi nyerang banget. Jadi dia tuh 14 hari. Jadi sejak ketularan 14 hari nggak ada apa-apa, baru keluar gejala. Gejalanya itu setelah 14 hari, gejalanya cuma 3 hari, Franky. 3 hari itu gejalanya nggak jelas, kayak orang flu.
Jadi 10 hari itu orang tuh masih kelihatan sehat nih, Dok ya? Kelihatan sehat. Nah, mulai timbul gejalanya apa? 3C. Hmm. Cough, Hmm. batuk. Hmm. Yang kedua, konjungtivitis, mata merah. Ah. Mata merah, keluar belekan, terus keluar air gitu matanya, mata merah. C1 korisa, hidungnya melel. Meler kental atau meler Encer. encer? Jadi udah gitu panas. Hmm. Panas tinggi sama 3C. Batuk, pilek, sama Melel. mata merah. Batuk, pilek, mata merah. Nah, terakhirnya Hmm. kalau dilihat mulutnya, dia suruh nganga mulutnya, dekat samping-samping pipi bagian dalam ada bercak putih. Bercak putihnya namanya bercak koplik. Yang namanya si Tuan Koplik. Oh, orang mana tuh? Kalau saya namanya bercak jaya namanya. Itu bercak koplik ada di pipi bagian dalam, di geraham samping tuh ya, atau di langit-langit. Putih itu kayak orang minum susu, sisanya yang Iya. nggak beres tuh. Nah, itu bercak koplik. Jadi terakhirnya setelah prodromal itu namanya gejala prodromal, ada bercak di dalam, itu karena di dalam namanya enantema. Enantem itu artinya bercak di dalam. Nah, setelah itu 4 hari kemudian, 4 hari kemudian baru keluar merah-merah. Merahnya itu kayak orang kebiduran. Merah-merah, jadi nggak melenting. Di daerah mana? Mula-mula di kuping belakang, Ini. kuping belakang sini. Jadi kelihatan itu. Setelah mata merah, di kuping belakang sini merah-merah, ke muka, leher, seluruh tubuh. Merah doang nih, Dok. Merahnya bercak Jadi gitu. kayak orang apa ya? Dokter dia kan Kayak kaligata, biduran. Iya, Sebab begini, kalau kaligata nyedol, dia nggak jendol, tapi jadi merah. kayak ada peta-peta, Ya. peta-peta di kulit tuh merah. Tapi dia sangat khas di belakang sini mulai merah di sini, ke muka, leher, terus ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Beda dengan demam berdarah, Franky. Itu udah badan udah panas semua tuh ya? Panasnya tinggi sekali sampai 40 derajat. Sampai 39, 40 derajat. Gatal nggak, Dok? Hah? Kalau cacar kan gatal, Dok. Dia tidak gatal. Nggak Tidak gatal. Ngapain jadi itu penyakit, Dok? Iseng banget. Nah, habis begitu setelah 4 hari dia keluar begitu, tiba-tiba dia yang sisa tinggal batuknya doang. Batuknya bisa sampai 2 minggu, 10 sampai 14 hari batuk terus. Nah, itu artinya dia udah mulai sembuh lagi. Jadi kalau si 2C-nya tuh mulai hilang, Muncul yang bercak koplik, hilang. habis gitu tinggal batuknya doang. Tinggal batuk. Batuknya persisten tapi itu batuk doang, tapi udah nggak merah, nggak ngapain. Habis gitu sembuh. Tapi ada beberapa orang yang meleset komplikasi. Komplikasinya kemana? Ke paru, jadi pneumonia. Jadi kayak COVID. Kedua, nyerang otak, radang otak. Meningitis. Yang ketiga, diare. Mencret-mencret, muntah-muntah, dehidrasi. Jadi, Nah, 3 itu bisa bikin mati, Franky. kalau si cacar nggak bisa bikin mati itu ya? Cacar banyak yang mati. Oh, banyak juga mati ya? Cacar mati waktu itu banyak, itu wabah, sempat wabah di seluruh dunia lagi. Nah, jadi jalan kayak gitu. Nah, kalau ibu-ibu semuanya udah tahu. Saya ingat waktu saya kecil dulu, ibu-ibu bilang, wah matanya udah. Yang pertama yang dikenali sama ibu apa? Batuk pilek, mata merah. Wah, ini bakalan campak nih. Lihat kupingnya udah mulai merah. Wah, langsung apa yang dilakukan sama ibu? Itu pengalaman waktu saya kecil ya. Disuruh di dalam, diselimutin, dia masuk kamar suruh tidur. Dibobot pakai selimut, jendela ditutup. Jadi dia nggak boleh keluar, Franky. Nah, Itu benar tuh? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Itu penanganannya salah? Betul. Oh, benar. Betul. Penanganannya Karena benar ya? di antara segala macam virus, si measles virus ini adalah virus yang paling cepat menular. Gampang sekali menular. Sangat cepat menular. COVID aja, kalau kita ada 1, itu nularnya paling ke 3-4 orang. Tapi kalau si morbili ini, si measles ini, ada 1 orang, itu tempat dia berada itu dalam diameter kira-kira mungkin 30 meter. Itu dalam 2 jam orang yang datang ke tempat itu bisa ketularan. Jadi virusnya airborne. Airborne. Jadi airborne dari menular melalui udara ya, Dok ya? Dari bersin, dari batuk, dan dari napas, Frank. Napasnya aja keluar virus. Dan virusnya kalau udah ada di lingkungan sini, 2 jam nggak hilang itu virus. Biasanya, Dok, yang takut sama napas tuh orang gemuk. Kenapa? Makan
jadi daging. Dia napasnya jadi daging katanya dok. Enggak, tapi itu sampai 2 jam lagi. 2 Jadi- jam masih. Jadi artinya gini, ada orang nih sakit tampak, dia ada di satu tempat, terus dia pergi, dia nggak batuk, nggak bersin. Itu aja di situ masih ada virus. Dan orang yang ada di situ, kalau dia napas dari udara itu, dia ngisap virus. Kalau dia sempat batuk bersin, di sininya tuh ada virus. Dia pegang mata, hidung, mulut, ketularan juga. Dia masuk lewat kulit bisa nggak? Nggak, cuma ada 3, sama kayak COVID. Jadi lewat lubang-lubang, Mata, hidung, mulut. kuping? Nggak. Nggak. Nah, sekarang sebenarnya pertanyaannya begini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kok dia jadi kayak gitu, Rengge? Kan virus tadi dokter dia bilang. Ya virus. Kita nih ngisep nih ke ini atau dari mata segala macam. Si virus apa yang dilakukan sama virus itu? Kenapa orang sampai bisa begitu? Kenapa bisa perlu waktu 10 sampai 14 hari inkubasi? Ngumpulin pasukan. Ya, tapi begini, si virus sebenarnya begini ya. Normal kalau orang kena flu misalnya, dia flu, tubuh bikin daya tahan. Ada sel-sel kekebalan yang akan namanya sel makrofag, sel dendritik. Sel makrofag, sel dendritik, dia akan makanin virus atau kuman, itu dihancurin. Tapi si virus morbili ini pintar menyamar. Dia pertama gini, dia kan bentuknya bulat kayak bola. Dia punya protein namanya protein H, hemaglutinin namanya. Protein itu dia nempel ke sel saluran pernapasan kita nih, trachea sama bronchus ini ya. Dia masuk, dia nempel, dia bisa jeblos masuk ke dalam sel. Nah, dia itu isinya nih si virus ini, virus RNA. Itu RNA. Kayak DNA tapi cuma satu rantai doang. Kalau DNA kan 2 rantai. Ada RNA juga 2 rantai. Ini 1 rantai doang. Dia nempel karena di dalam sel itu ada reseptor. Nih dia itunya protein H-nya itu nempel ke sel, dia jeblos masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel itu ada enzim yang memang normal di dalam sel, memperbanyak RNA tadi. RNA jadi banyak, kemudian RNA-nya nyeplos keluar, jadi banyak beranak lagi. Itu kayak mesin PCR tapi di dalam lagi. Oh, tapi saya kebayang dok, si makrofag tuh kayak apa dok? Kenapa? Dokternya tahu game Pac-Man nggak? Oh iya, Pac-Man. Kayak gitu nggak? Kira-kira dia makannya cet. Oh iya. Tapi dia ini berbeda dengan virus lain. Begitu dia dimakan di dalam tubuh itu kan ada sel itu di dalam paru ya. Dimakan sama sel sel makrofag sama sel dendritik. Dibawa ke kelenjar di ketiak misalnya. Dibawa ke situ, sebenarnya mestinya dimusnahkan. Tetapi dia bisa menyamar sehingga tidak dikenali, nggak dihancurin lagi. Oh, udah belajar jadi spy dia dok. Nah, dia masuk ke kelenjar sini. Habis begitu dia masuk lewat saluran limfe. Limfe itu saluran yang ada di seluruh tubuh, sama seperti pembuluh darah gitu. Menyebar ke seluruh tubuh. Jadi dari satu sel si virus, dia memperbanyak diri. Udah banyak, dia keluar berupa virus-virus banyak, dia mempenetrasi sel-sel lain. Kalau ke paru dia penetrasi jadi pneumonia, radang paru. Jadi kalau di ronsen tuh parunya putih semua. Dia lari ke otak, jadi radang otak. Dia lari ke perut, jadi diare. Dan 3 itu, komplikasi itu bisa bikin mati. Radang otak meninggal, radang paru nggak bisa napas, saturasi oksigen turun. Kalau diare bisa dehidrasi. Makanya supaya gitu, tapi sebenarnya tubuh itu bisa ngenalin. Tubuh itu langsung bilang, wah kayak gini nih musuh nih dia. Kemudian dia membentuk zat anti. Nah kalau dia kekebalannya bagus, dia membentuk zat anti dan setelah itu mengalami recovery itu loh, yang terakhir. Yang tinggal batuk doang. Nah tinggal batuk doang, akhirnya dia sembuh. Tapi batuk juga pasti bisa nularin dok. Enggak, dia menular itu pada waktu prodromal. Pada waktu 3 hari pertama dan pada waktu dia keluar ruam itu merah-merah. Setelah masuk recovery dia udah nggak anteng di dalam. Nah makanya orang itu harus kira-kira seminggu ya sejak mulai timbulnya gejala batuk pilek Isolasi. diem di rumah. Nah sekarang masalahnya begini, ada ibu 1 anak kena campak. Ingat nggak dikasih apa? Nah,
Saya dok, ingat. Apa? Di rumah. Pertama beli gula batu. Akar alang-alang direbus, Oh, diminumin. Terus dia punya rebusannya. kan ada satu obat tuh ya Frankie yang Apa? waktu itu masih kecil, Mapo. Ah. Oh, itu obat tradisional Chinese. Itu yang dikasih sama ibu-ibu. Dikasih gitu. Terus udah gitu dia nggak boleh sekolah, Frankie. Dia diam di rumah. Nah, sekarang masalahnya kalau ada beberapa anak di situ di rumah yang satu ketularan, apa yang dilakukan terhadap anak lain? Nah, lupa dok. Hah? Saya lupa. Dipisahin anaknya itu jangan deket-deketan sama orang-orang itu. Tapi penyakit campak sama apa tampak ini atau sama cacar kan gini. Ada saya nggak tahu ya apa kan salah satunya apa dua-duanya. Katanya setiap orang mesti ngalamin. Bukan. Kalau ada satu orang yang sakit tampak, dia bisa nularin 15 orang sampai 18 orang, Frankie. Jadi artinya nggak pasti dong. Enggak, Nggak tapi harus kalau ya. sekali dia udah kena dan dia sembuh, seumur hidup dia tidak akan kena. Karena di badan kita udah ada antibodi. Termasuk cacar juga gitu. Kalau cacar bisa berkali-kali nggak? Iya, enggak. Sekali cacar dia enggak akan kena. Saya 3 kali dok. Nah, berarti kamu reunian. Waktu Cacar udah- air bukan Iya. cacar. Cacar air beda. Cacar air beda. Nah, pokoknya itu sampai- varicella namanya. Sampai takut nanti bopeng gitu kan. Tapi untung lah. Enggak, yang bopeng itu cacar. Enggak, Frankie. cacar, Kalau ya. cacar air biasanya enggak. Nah, Iya. jadi kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau orang udah kena dan dia survive, nanti dia seumur hidup dia nggak bakal kena lagi. Nah, jadi kalau kembali ke kasus yang di Cianjur tadi, si dokter itu yang bikin heboh se-Indonesia, karena orang bilang, Kok dokter bisa ketularan gitu itu ya? satu kok dokter bisa, bikin kok hebohnya. dewasa kena, kebanyakan itu anak kecil kan yang kena, anak kecil kan, ini kok dokter kok bisa, dan sampai meninggal lagi gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya, itu yang dokter mesti jawab dulu. Biasa kan kalau mesti jawab itu kan Belum nggak enggak, ngerti. sebenarnya begini. Ini badan kita itu bisa ngelawan itu sebenarnya, tapi orang ini harus diisolasi. Yang utama tuh isolasi, karena kenapa? Kalau dia diisolasi, dia nggak masuk sekolah, itu tidak ada masalah, Frankie. Dulu sempat ada satu kejadian begini, itu saking menularnya nih. Jadi di antara virus itu dia paling menular dia. Di tahun 91 ada Olimpiade. Satu orang waktu pembukaan sakit begituan, sakit lagi Olimpiade olahraga nih dok. Iya, ada satu orang atlet sakit, dia datang di upacara itu, yang kena itu ribuan, Frankie. Langsung Dalam ya? radius 30 meter itu ketularan semua, dan itu dilaporkan di dalam satu jurnal. Jadi artinya kalau dia udah mulai batuk pilek begitu tuh areal penyebarannya luar biasa. Dan makanya salah satu yang paling ini supaya nggak jadi itu. Nah sekarang jadi masalah adalah sekarang nih, saat ini nih, hari ini baru kemarin saya baca di beberapa kota di Jawa, di Pulau Jawa itu sudah wabah, Frankie. Jangan nakut-nakutin dok. Enggak, udah wabah bener, udah dinyatakan sebagai wabah. Dan tahu nggak sekarang Saudi hari ini Indonesia adalah negara tertinggi kasus infeksi morbilinya di dunia, nomor 1, Frankie. Nggak bisa bikin kita bangga tuh ya. Hah? Kan Iya. biasanya kalau nomor 1. Nggak, tapi akhirnya jadi kelimpungan kan, kelabakan semua. Yang kelabakan tuh tenaga kesehatan. Apalagi begitu dengar kok ada dokter sampai bisa meninggal gitu. Nah itu dia. Nah, Bukan. Emangnya nggak ada dokter lain yang nyembuhin dia gitu ya? yang salahnya di mana? Kesalahannya di mana? Kenapa dia bisa ketularan? Itu pertanyaannya. Dia dewasa. Orang dewasa kebanyakan nggak ketularan. Karena seperti kamu bilang, satu orang kena, seluruh keluarga atau anak-anak kena semua. Jadi begitu mereka kebal seumur hidup. Nah, Berarti dia belum pernah kena. dia satu, dia belum pernah kena. Yang kedua, dia nggak divaksin, Frankie. Orang nggak usah kena, tapi kalau dia divaksin, dia bisa nggak kena. Tapi sebentar dok. Sebelum kita ngomongin vaksin ini dok, saya penasaran dengan resep obat kuno kita. Apa? Yang tadi kok dikasih gula batu sama Enggak, pokoknya air seduhan prinsipnya alang-alang. apapun itu, kalau dia disuruh istirahat, virus itu adalah penyakit yang sembuh sendiri. Oh. Dia sembuh sendiri dengan daya tahan kita, dia bisa sembuh, tapi jangan nantang. Dulu ingat saya waktu kecil tuh, waktu ada tambak-tambak itu, orang tambak nggak boleh keluar, kenapa bisa masuk angin? Ya betul, bukan masuk angin, bisa meninggal, Frankie. Jadi artinya dia harus istirahat tidur. Kalau panas dikasih obat panas, banyak minum supaya nggak dehidrasi.
Udah itu doang, sembuh sendiri. Badan tuh bisa menanggulangi. Oh, jadi artinya kalau virusnya berkembang biak, kita badan harus produksi makrofag lebih banyak lagi. Bukan makrofag, dia pakai imunoglobulin, antibody. Antibody akan melawan itu, sehingga akhirnya semua virusnya mati. Itu alamiah, tapi berilah kesempatan badan itu untuk melawan itu. Caranya apa? Istirahat. Cuma obatnya cuma satu, dikasih obat panas. Kamu mau kasih minum mau air alang-alang kayak air apapun ya terserah, tapi istirahat. Itu minum rumus paling jitu tuh dok ya, rumus paling jitu istirahat. Iya. Makan yang benar gitu ya. Iya. Nah jadi ada kecurigaan begini, kenapa sih dokter itu bisa meninggal? Kemungkinan pertama dia tidak pernah, dia tidak vaksin, banget, ya? Tidak pernah vaksin. Kemudian yang kedua dia tidak pernah kena sebelumnya. Yang ketiga daya tahannya lagi rendah. Kenapa rendah? Kecapean, Franky. Ini risiko-risiko yang dokter tadi sebutin, artinya sudah terkonfirmasi atau? Udah terkonfirmasi. Ini mobil itu masalah dunia. Nah sekarang pertanyaannya, ini saya nggak tahu ya, tapi saya baca dari data di WHO. Itu yang tertular itu tahun 2022 ya, yang data terbaru saya nggak tahu. Sekarang ini kan masih sedang dikumpulin datanya. 2022 itu yang kena itu seluruh dunia itu 9 juta orang. Banyak juga ya. Yang meninggal 136.000, Franky. 136.000 meninggal seluruh dunia, anak-anak sebagian besar. 1/60 dok. Jadi sebagian besar anak-anak. Jadi di WHO mereka concern, mereka punya program itu waktu itu ya. Dia bilang 10 tahun ke depan masihnya sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Caranya apa? Dia adalah penyakit yang cukup berbahaya karena bisa mematikan, tetapi bisa dicegah dengan vaksin. Jadi WHO itu memberikan solusi vaksinasi. Tapi kenyataannya tetap ada terus sampai sekarang. Ya kenapa? Yang tinggi di mana? Di negara yang vaksinasinya tinggi itu tidak pernah ada wabah. Di Indonesia, jadi katanya sih kalau dari data di seluruh dunia ya, yang kasusnya paling banyak adalah di negara Asia Tenggara, Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang fasilitasnya penduduknya rapat dan fasilitas kesehatannya jelek. Belum bagus dong. Kurang bagus. Nah itu yang terjadi. Dan sebenarnya kelalaiannya pada kasus yang itu diduga adalah overwork. Mestinya dia istirahat, tapi dia tidak. Dia tuh di rumah sakit apa di puskesmas sih? UGD. Rumah sakit kan harusnya kan dokternya banyak dok ya. Kalau nggak tahu. Ya saya nggak tahu. Berdua lah ya ke rumah sakit. Lebih biasanya sih kalau penugasan intensif itu bisa 4-5 orang. 4-5 orang. Pada saat. Tapi kalau dia di wabah, itu waktu itu lagi banyak kasusnya. Nah dia kan sebagai dokter nih dok ya, mohon maaf nih untuk bukan saya mau nyalain atau gimana, supaya kita nggak menjadi yang kedua atau ketiganya. Dia udah tahu ya bahwa dia tuh sakit campak. Menurut dokter gimana? Dia sadar nggak? Iya, tapi katanya sih, ini kata atasannya, dia itu dokternya sangat bersemangat. Saya udah nggak apa-apa kok, saya udah sehat dong. Gitu artinya dia. Semangat kerjanya sangat luar biasa ini orang. Dan dia gitu, dan itu akhirnya kan dia bilang, ya lain kali kayak begituan jangan diituin, kan kita udah tahu itu mesti istirahat. Dan dia tuh kalau nggak kan terpapar terus. Sifat baiknya lumayan sangat tinggi nih dok ya. Ya, jadi ya kita sih ya prihatin juga karena dia dokter pertama, terus itu ya jadi masalah. Dan habis itu gara-gara itu wah Depkes jadi heboh Franky. Dan kemudian laporan ada KLB, kejadian luar biasa wabah di berbagai macam kota. Sekarang ada beberapa kota tuh udah lagi wabah Franky. Kenapa wabah? Termasuk tadi Cianjur tadi, nah, ya. Sekarang saya mau nanya, kenapa wabah? Karena jumlahnya besar. Ya tadi satu pertama, dia sangat infeksius, sangat cepat menular. Satu. Kedua, orang yang sakit itu tidak. Sekarang kita tahu ya, beban sekolah itu luar biasa. Kalau Anda nggak sekolah 2 minggu atau seminggu, itu udah pasti ibunya kelabakan. Pelajaran ketinggalan dan segala macam. Jadi akhirnya dipaksa-paksa ini orang batuk pilek gitu, disuruh sekolah. Nggak beli ijazah aja dong. Jangan asli loh, ijazah asli. Jadi
Itu satu. Jadi orang itu tidak diisolasi itu loh. Akhirnya jadi dia dari sekarang kamu mau orang matematik nih. Satu orang nyebar ke 15 orang. Di sekolah nih 15 orang. 15 orang kemudian sakit. Menularkan 15 orang jadi 225 kan? Kalau yang 225 itu menyebabkan 15 lagi? Ya, bukan 225 ke 15 lagi, jadi 225 lagi, Dok. Oh. Itu. Loh. Iya. Enggak. 15. Ini 225 kali 15 Kali lah. 15, 3.000. Tapi kan begitu itu langsung waduh. Nah itu Itu dari mah bom makanya atom, akhirnya jadi Dok. wabah. Jadi sebenarnya satu masalahnya edukasi masyarakat untuk deteksi dini. Jadi kalau ada anak udah mulai batuk pilek matanya merah, kalau orang zaman dulu saya nggak tahu tapi mama saya tahu, oh ini bakal tampak nih suruh ke rumah langsung, nggak usah sekolah. Lemes, Dok, biasanya, Dok. Anak yang kena tampak Batuk itu. pilek kadang-kadang sakit tenggorok juga, Franky. Tapi kalau kita pikir ya, orang tua zaman dulu ya, termasuk orang tua kita, Dok, jago ya. Iya. Begitu udah kenalin ini penyakit-penyakit, walaupun mereka tuh orang yang Dan dalam tanda padahal kutip, belum ada merah-merah loh. orang dia tua saya kan- bukan S1 lah gitu. Hah? Tapi dia tahu anaknya kalau sakit ini diginiin gini. Enggak, karena waktu itu tidak banyak medsos, Franky. Medsos itu gangguan. Yang dia lihat apa? Game. Segala macam gitu-gitu. Jadi yang edukasi kagak ada. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada gitu, mereka antar dari mulut ke mulut, antar ibu ke anaknya dan segala macam itu informasi masuk. Dari orang tua ke anaknya lagi. Jadi sebenarnya mestinya ya, itu satu hal yang krusial di sini adalah pendidikan masyarakat bagaimana mengenali diagnosis dini. Iya. Jadi dokter muda ini, Dok, almarhum yang meninggal ini punya sifat pengabdian yang luar biasa. Jadi dia nggak mikirin lagi bahwa dianya tuh sakit, dia anggap sepele. Kira-kira begitu, Dok. Iya. Sehingga dia melupakan pelajaran kedokterannya sendiri. Karena kan Tapi itu satu, tapi bisa juga situasinya memang begitu ramai sehingga dia nggak tega sempat. temennya, nggak tega temen gue capek masa gue tiduran gitu loh. Iya, itu makanya Tapi dia nggak tahu biasa. kalau dia sendiri sakit, dia periksa pasiennya pasti kena ketularan lagi. Nah, tapi kan tadi dokter sebutin nih, dia kan ada apa namanya? Apa sih kalau yang jadi penyakit tambahannya, Dok? Pakai K tadi sebutnya. Koplik itu baca koplik. Bukan Apa? koplik. Tapi apa sih? Komplikasi. Komunikasi. Komplikasinya itu kan dia Tapi dia itu yang tadi tuh penyakitnya sih itu komplikasinya akhirnya radang infeksi pneumonia paru, radang otak dan diare. nah, Dan tiga-tiga bisa bikin mati, Franky. iya, tapi untuk mengakibatkan terjadi komplikasi itu berapa hari kemudian? Kan dia kan 3 hari pertama Kan 3 hari prodromal. Terus mulai setelah itu ketemu mulai netap, merah-merah. ya. Ya pada waktu itu Pada saat itu juga kalau kondisi kita nggak bagus, nggak recovery, komplikasi. maka dia nyerang yang dia bisa hajar yang lainnya ya. Tapi salah satu efek dari si Morbilli ini, dia juga ngantem kekebalan kita kan. Kekebalan kita kan ancur-ancuran. Akibatnya badan kita jadi rentan. Tiba-tiba ada infeksi masuk, nambah. Jadi komplikasinya adalah superinfeksi. Kuman masuk nambahin. Akhirnya dia bisa malah jadi infeksi pneumonia bakteri. Tadi kan virus. Dia bakteri. Dan satu lagi bisa nyerang ke kuping. Kupingnya Budek. congean lagi. Dok, Congean dan bisa budak memang. nggak, ini si virus ini sebenarnya ada virus yang baik nggak sih, Dok? Hah? Kok- Ya, itu virus yang baik itu vaksin lagi. Itu virus yang baik. Virus yang kalau disuntik itu tidak menimbulkan sakit, malah menimbulkan kekebalan. Itu virus yang baik. Karena virusnya sudah dimatikan atau dilemahkan. Virus terdidik tuh, Dok ya. Dilemahkan, dihajar dulu lagi. Udah Nah, babak soalnya belur. saya rada-rada emosi nih, Dok. Setiap kali ngomongin virus, bikin orang sakit Enggak, aja. tapi gitu. virus itu baik, Rengki. Karena dia self-limiting disease pada umumnya. Tapi berikan kesempatan badan kita. Iya. Dan satu ya, kalau orang sakit beginian, seandainya pun dia diobati sama dokter tuh cuma diobatinya apa? Buat tidur. Istirahat. Kalau dia dehidrasi, infus. Ya kan kalau muntah-muntah berak-berak kan infus. Kemudian dikasih obat anti panas. Cuman itu doang kasih. Satu lagi, kalau sekarang itu yang direkomend itu dikasih vitamin A. Vitamin A itu bisa meningkatkan kekebalan untuk badan kita supaya bisa ngelawan itu.
vitamin A. Oh. Itu Vitamin A. aja. Nah sekarang pertanyaannya kapan ke dokter? Kapan kita harus ke dokter? Sakit, Dok. Hah? Kalau sakit. Bukan, ini soal dalam hal tampak nih. Oh, tampak. Harus ke dokter nggak? Kalau lebih dari seminggu nggak beres-beres Nggak tampaknya. usah tuh, bukan lebih dari seminggu. Setelah 3 hari demamnya masih Ada. ada, artinya itu ada sesuatu yang lebih gawat. Kedua, kalau sudah sesak napas, udah napas terengah-engah. Kalau sesak napas berarti pneumonia, Tanpa olahraga dia tuh ngos-ngosan. ngos-ngosan. Jadi tadi demamnya terus menerus, terus kemudian dia diare sampai lemes badannya. Itu harus itu. Jadi- Sampai kejang-kejang. Kalau kejang-kejang berarti udah ke otak. Jadi sebenarnya begini, tidak dianjurkan sebenarnya, sangat termasuk kurang dianjurkan dia langsung cepat-cepat ke rumah sakit. Karena kalau ke rumah sakit dia nulari ke orang. Ah, Jadi itu ambivalen. Tapi kalau dia memang udah gawat ya harus ke rumah sakit. jadi mendingan di kamar seperti kayak COVID dia istirahat sendiri, ya kan? Apa namanya dulu Isolasi. isolasi mandiri. Iya itu kan isoman. kayak pada waktu kita COVID itu kan semua diisolasi di rumahnya gitu kan. Sampai makanan juga ditaruh di depan pintu. Ya kayak begitu. Tapi syukurlah Sebenarnya ya beda sama, tapi ini lebih gampang menular daripada Tuhan itu. baik sama saya, keluarga saya nggak ada yang di rumah saya, Dok. Karena memang kita jaga banget, nggak mau bertemu sama banyak orang. Nah, jadi Dok, ini virus ini boleh dibilang semua jenis virus itu kalau nyerang kita pasti kita sakit, Dok ya. Kalau kita punya daya tahannya kurang. Ya. Kalau daya tahannya kita cukup, maka virusnya mental. Nah, tapi sekarang masalah begini. Ini kan di negara kita kan apalagi lagi tinggi-tingginya begini. Apa sih yang harus dilakukan? Ini penyakit ini bisa bikin kematian. Sampai saat ini yang mati di Indonesia nih baru dari tahun lalu. Itu sekarang tahun ini sudah meningkat 2 kali lipat dari tahun lalu. Udah sekitar 20 ribuan lebih. Dan yang meninggal udah 72 kayaknya. Itu fenomena apa, Dok? Sampai 2 kali lipat gitu, Dok? Lah, karena nggak terdidik mereka tuh. Sepelein. Disepelein dia masuk sekolah. Tadi kan saya bilang kan situasinya sekarang itu sekolah sedemikian rupa sehingga ibu itu tidak bisa membiarkan anaknya istirahat di rumah pada fase menular tadi. Menular itu adalah pada saat dia mulai batuk pilek, panas, Meler-meler gitu ya. meler, mata merah, mulai keluar merah-merah. Pada fase itu kan paling menular. Dia sekolah ketemu orang. Mendingan orang tuanya saya aja deh, Dok. Saya kalau anak saya begitu, Dok. Nggak usah masuk sekolah ya. Nggak, Malah tapi saya selalu ngomong begitu. kalau kamu seneng gitu. Ada teman di rumah, Tapi Dok. anak-anak sekarang enggak loh. Enggak masuk. Nanti aku ketinggalan pelajaran. Nanti aku ulangan. Anak saya mah susulan. seneng, Dok. Disuruh nggak masuk. Karena sama kayak bapaknya. Pemales. Enggak, tapi enggak. Frankie, yang sekarang itu yang stres ibunya. Jangan lama-lama di situ masuk sekolah. Nah, sekarang banyak sekali virus-virus itu yang menular lewat sekolah segala macam. Satu kena semuanya kena, Frankie. Iya, iya. Jadi itu karena situasinya seperti itu, satu. Kedua, kurang teredukasi. Dan yang ketiga, Frankie, sebenarnya kenapa ini bisa rada-rada tertanggulangi di negara lain? Karena mereka vaksinasi cakupannya luas. Nah, itu ada namanya herd community, kekebalan kelompok. Jadi kalau di dalam satu populasi ya, ada divaksin 95% dari itu. Jadi kalau ada virus nih, saya sakit virus nih, saya pergi sekolah, mentok ke orang-orang yang tidak divaksin, orang itu 90% pasti kena ketularan. Ketularan ya. 90%. Tapi kalau di sini ini kena ketularan, tapi dia nggak sakit karena dia sudah ada antibodi. Oke, jadi istilahnya percuma lah nyerang dia. Nah, jadi artinya orang sebanyak mungkin tervaksinasi itu melindungi keseluruhan. Tapi kalau ada yang nggak bandel, nggak mau vaksinasi, yang terjadi adalah dia akan tertular dan kemudian dinulari lagi ke orang yang tidak vaksinasi. Vaksinasi campak itu di umur berapa bagusnya, Dok? Vaksinasi campak itu adalah umur pada waktu 9 bulan. Sekarang kenapa pertanyaan 9 bulan? Karena gini, ibu itu kalau dia udah pernah sakit campak atau sudah divaksin, dia punya anak, lewat ari-ari darahnya ibu kan masuk ke anak kan, dia memberikan kekebalan pada anaknya. Jadi janinnya itu Otomatis. kebal.
tapi kebalnya cuma tahan 9 bulan. Oh. Jadi setelah 9 bulan harus divaksin. Kalau kurang dari 9 bulan divaksin? Ya nggak ada gunanya, buat Nggak ada apa? Kan gunanya. masih ada perlindungan dari ibunya. Oh. Tapi kalau ibunya nggak divaksinasi, nggak ada yang Nggak, turun ke anak. biasanya sih kalau mobil di asuransi sebelum habis jatuh tempo, dealer udah nanyain, Pak perpanjang ya. Ya, Gitu. kan ini bukan dealer. Nah, jadi 9 bulan. Terus kalau di Indonesia nih ya, 15 bulan tuh divaksin lagi sekali. Jadi 2 kali vaksin. 9 bulan sama 18 bulan. 18 bulan. Nah, setelah itu nanti ditinggal di booster pada waktu dia masuk SD kelas 1. 5 sampai 7 tahun tuh sekali lagi sebus buat ningkatin Jadi lagi. 3 kali vaksin. Sebenarnya vaksin 2. 2. Yang ini booster 9, namanya. 18, Booster. 5 tahun. 5. Enggak, yang itu 5 tahun tuh booster, 5 5 sampai 7 tahun. Itu booster artinya dia udah punya kekebalan tapi kan udah mulai agak rendah, dihantam sekali bus langsung naik. Nah, Jadi kalau vaksinnya sendiri 2 kali, Frankie. kalau anak kecil dia tidak divaksin 9 bulan dan 18 bulan nih, Dok. Langsung di booster. Boleh Nggak nggak? bisa. Tetap aja kalau dia nggak pernah kena. Jadi contohnya gini, satu rumah nih ada 5 anak, satu kena, yang 4 itu mendingan dibawa sebelum kena, divaksin, Divaksin. akan melindungi. Dok, waktu kecil kan saya pernah ada orang iseng digoretin pakai pena. Itu vaksin apa, Dok? Cacar, Cacar, bukan tampak. bukan. Kalau tampak pemberiannya lewat apa? Hah? Pemberian Suntik. vaksin. Oh, suntik. Beda nih, Dok ya. Suntik kayak COVID, disuntik jepret sekali. Nah sekarang lagi dikembangkan, WHO tuh lagi mengembangkan, lagi ada pilot projectnya. Vaksinnya itu kan kalau vaksin itu kan kadang-kadang kan dia harus punya waktu untuk pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk divaksin kan. Itu udah program pemerintah loh di Indonesia, Frankie. MMR itu atau MR, Ya, program pemerintah. itu tapi belum diwajibin ya? Wajib, Oh, wajib. wajib. Saya dulu waktu Ada beberapa vaksin yang sekarang di Indonesia udah wajib. Yang namanya itu polio, itu wajib. DPT wajib. MMR udah wajib, Frankie. saya kan takut suntik, Dok. Ya enggak, tapi begini, 9 bulan mestinya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas, tapi ibunya sibuk, ibunya kerja, bapaknya kerja, jadi anaknya tidak divaksin. Jadi kadang-kadang tidak vaksin itu pertama karena tidak sadar manfaatnya, yang kedua karena ibunya terlalu sibuk. Mestinya dibikin peraturan kayak COVID kemarin, Dok. Saya akhirnya suntik. Soalnya kalau nggak suntik, kita nggak bisa ke mall. Nggak, pada saat kayak sekarang udah wabah begini, mungkin itu bisa diberlakukan, mungkin. Dia bikin peraturan lagi kalau nggak ada, Ya, nggak kamu ada jadi Menkes cacar. Oh, nggak mau. Saya capek. Nah, soalnya kalau bisa maksa gitu, Menkes bisa maksa. Maksanya kayak kemarin, nggak boleh masuk mall. Nggak, tapi teman saya tuh ada yang hebat lagi. Kenapa? Dia maksa. Setiap orang yang ke puskesmas saya harus periksa tinja. Kalau tinjanya ada cacing, saya obatin. Tapi kalau nggak diperiksa tinja, saya nggak mau obatin kalau sakit. Begitu. Bisa. Itu teman saya lakukan itu di Papua, Frankie. Ya. Karena di sana banyak cacing pita. Ya bikin, Dok, kayak gitu, Dok. Lo nggak usah main case. Kalau mau satu tempat bisa. Kayak Ya gitu. paling nggak kan, ya Indonesia kan terdiri banyak Tapi tempat. begini Kalau masalahnya. satu-satu udah diberesin, ya pasti semuanya beres. Masalahnya di Indonesia nih ya, kita ngomong Indonesia nih. Kenapa di sini kok bisa wabah? Tingkat vaksinasinya nggak tinggi, Frankie. Tapi itu yang saya mau tanyakan, saya selalu nggak jauh-jauh daripada harga, Dok. Nilai ekonomisnya. Nah, Vaksin itu mahal nggak? Ini gratis kalau kamu ke puskesmas gratis, Bang, itu Kan- program pemerintah. Iya, bukan. Ya taruhlah pemerintah nih, Dok. Pemerintah keluarin biaya berapa, kita sok-sok jadi negarawan nih, Dok. COVID aja yang vaksinnya tuh mahal, kan dibeli karena memang keperluannya yang sangat mendesak. Sekarang vaksin si tampak ini mahal nggak, Dok? Enggak, sekarang kalau masyarakat nih, kita ngomong masyarakat, kita bukan menteri loh. Itu urusan negara lah, mereka Iya, nyediain tapi berapa harganya. Kita mandiri itu mampu. Bukan mandiri, sekarang tuh sudah ada semua puskesmas, itu wajib setiap orang. Di setiap puskesmas Ada. barangnya tuh ada. Ada. Tinggal ngomong aja. Masalahnya orangnya kagak dibawa ke puskesmas. Sekarang tahu nggak cakupan vaksin campak? Cuman maksimal itu 83%. 83% itu cuman yang sekali vaksin nih. Jadi artinya belum lengkap, belum 2 kali. Cuman 83%. Jadi nggak bisa tuh ada satu orang kena kemudian seluruh populasi jadi nggak kena. Itu loh masalahnya. Nah,
ini si vaksin campak ini, Dok. Itu kan dokter bilang sudah ada di setiap puskesmas. Ada. Gratis. Dan itu kalau kita ngomong gratis itu kan, Dok, Pemerintah udah bayar, Udah jadi bayarin. nggak usah dipikirin. Nah itu pemerintah dapat duit dari mana? Dari pajak kita jelas. Tapi maksudnya itu sudah ada. bukan maksud saya. Ini kan kita pelaksanaan pemberian vaksin ini kita minta atau kita lewat BPJS. Wajib. Iya. Nggak pakai BPJS. Jadi kita datang. Jadi kalau ada anak bawa ke puskesmas divaksin. Kalau dia 9 bulan udah pasti divaksin. Jadi Nah cuman kalau kamu nggak mau ngantri di puskesmas atau apa, pergi ke rumah sakit swasta, minta vaksin MR atau MMR, divaksin, itu MR. bayar. kayak plat mobil saya, Dok. MMR itu measles, mumps itu gondongan, Hmm. sama R rubella. Rubella itu yang campak Jerman. Jadi itu 3 vaksin itu digabung jadi satu namanya MMR. Hmm. Kalau campak dan mumps sama parotitis doang itu dari MR namanya. MM. Jadi ini saya lurusin dulu nih, Dok. Kita nggak punya kartu BPJS pun sah-sah aja kita minta ke puskesmas, Dok. Iya, memang ada. Karena itu nggak ada urusan sama BPJS. Enggak ada. Semua. Oh, oke. Itu kan program pemerintah karena di sini termasuk banyak kasusnya. Tapi bahwa ini jadi meledak, kenapa? Banyak ibu yang tidak membawa anaknya vaksin. Banyak ibu yang tidak tahu anaknya sakit tuh tetap aja Lebih parahnya bukan nggak tahu anaknya sakit, Dok. Nggak tahu bahwa ini sebenarnya keharusan dan gratis. Ya. Kalau sekarang udah tahu, dokter dia ngomong kayak gitu, kemungkinan ibu-ibu itu pada belum tahu. tentu ibu-ibu bilang aduh kan saya sibuk ngurusin anak aja udah sibuk. Itu loh, itu alasan itulah yang di PBB sendiri, di WHO sendiri ini mereka sudah sadari bahwa ketersediaan vaksin itu tidak menjamin bahwa cakupannya akan banyak. Karena kenapa? Karena ibunya sibuk. Karena dia harus ada effort, dia datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit untuk divaksin. Itu ibu belum tahu aja penjelasan dokter Jaya tuh, Dok. Kalau Ya, kalau makanya- dia udah tahu penjelasan dokter Jaya, campak bisa komplikasi, bisa meninggal. Siapa yang mau ibu-ibu kehilangan anak gara-gara alasannya dia sibuk, Dok? Tapi bukan cuma itu, Franky. Ada satu lagi yang justru ini orang nggak mungkin nggak begitu ngeh ya. Kalau orang kena virus, ada orang yang jadi subakut. Kalau kena yang tadi saya bilang itu akut namanya, langsung sakit. Langsung teksek. Ini subakut itu. Jadi dia terus ada 7 tahun kemudian baru meledak. Waktu dia umur 7 dia gini, itu terjadinya tuh pada anak-anak kecil biasanya yang anaknya di bawah 2 tahun kena campak. Yang belum divaksin. Kena campak karena imunnya jelek atau mungkin virusnya mutasi. 7-10 tahun kemudian dia mengalami sesuatu yang namanya subakut sclerosing panencephalitis. Radang seluruh otak itu yang bisa bikin meninggal. 7 tahun seluruh kemudian. otak. Iya, radang seluruh otak. Nah, itu Lama dia nunggunya, Dok, ya. dia nunggu lama. Jadi itu dia diperkirakan mungkin mutasi virusnya atau dia jadi persisten, dia nggak hilang-hilang, ada terus sampai tiba-tiba meledaknya 7-10 tahun kemudian. Mati dah tuh ya. Radang otak, meninggal seluruh otaknya radang. Dan itu kadang-kadang gejalanya gue nggak jelas, Franky. Nggak jelas, cuman anaknya tuh kayak linglung gitu loh. Atau perubahan mood, gampang marah, gampang nangis, apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu komplikasi itu rada jarang, tetapi itu bisa terjadi. Jadi selain yang akut tadi, bisa pneumonia, radang otak sama diare, itu bisa bikin meninggal, tetapi yang Jadi itu juga bisa gitu. si Dan virus- satu lagi bisa ketumpangan bakteri lain dari luar. Jadi inilah makanya. Tapi kan kita jangan nyalain ibu-ibu aja, Dok. Bapaknya juga mesti aktif. Enggak, satu yang kurang itu adalah edukasi, Frank. Edukasi ke masyarakat bahwa penyakit ini memang bahaya, tetapi dia sudah terbukti bisa melindungi terjadi infeksi itu kalau kita divaksin. Perlindungan vaksin 95%, Franky. Dan itu gratis. 95% artinya kalau kita udah divaksin, 100 orang ketularan yang sudah divaksin nih, yang kena sakit cuma 5 orang. Yang 5 orang pun sakitnya ringan. Karena di badannya udah ada kekebalan, walaupun dia tetap sakit juga, batuk pilek sedikit, dikit-dikit gitu.
Wah, ya mudah-mudahan orang tua nih dok ya, saya nggak mau bilang ibu doang karena kan kalau anak tuh hasil produksi daripada join antara ibu dan bapak. Ya kalau bapak sih nggak usah dipikirin lah Frankie, karena bapak tuh kerjanya nyari duit. Ibu tuh yang mikirin anak Frankie. Tapi ibunya begitu sibuknya sampai nggak sempat vaksinasi. Itu. Atau dia tidak ngerti manfaatnya vaksinasi sehingga tidak menyempatkan diri. Masalahnya ini cuma soal prioritas Frankie. Priority. Kalau dia menganggap itu adalah prioritas vaksinasi, dia akan vaksin anaknya pasti. Ya karena dia kan kita di Dokter Jaya, saya sebutin dok, orang nggak sadar bahwa ini sebenarnya resikonya fatal, bisa mati gitu kalau Tapi orang. sekarang begini, orang ini ketularan. Dia ketularan, dia ada di satu tempat, udah satu rumah lah sama orang yang sakit itu, kan kemungkinan dia kena. Ya, Masih bisa nggak divaksin orang ini? Anak-anaknya itu. ya kan nggak usah. Sampai tuh nggak bisa, selama 72 jam masih bisa divaksin, dan vaksin itu bisa melindungi dia dari jatuh sakit ketularan. Oh. Dia udah ketularan, Nah, tapi jadi nggak ditambahin lagi dengan divaksin. vaksin. Jadi itu boleh satu. Yang kedua yang harus ituin adalah yang harus hati-hati adalah perempuan hamil. Karena kalau wanita hamil sampai ketularan, anaknya bisa keguguran. Oh, sampai keguguran. Keguguran, bisa anaknya prematur lahirnya. Jadi ibu-ibu kalau dia kena gitu, ibunya langsung disuntik. Tapi disuntik ibu bukan vaksin. Ibu, kalau ibu dikasihnya langsung antibodi. Ada imunoglobulin untuk morbili, disuntik ibunya untuk melindungi dia. Oke. Nah, dok, sekarang kan dokter bilang kan bahwa ini harus divaksin. Sementara kalau kita udah pernah tampak, nggak bakal 2 kali. Jadi kalau udah pernah kena tampak nggak perlu divaksin kan dok? Enggak. Nah, kalau zaman dulu nih ada beberapa ibu disuruh sengaja satu anak kena, semuanya disuruh dekat biar ketularan semua sebelum vaksin. Capeknya bareng dok. Jadi vaksinasi sekalian. Tapi itu sejauh si ibu itu bisa menjaga 5 anaknya tadi, satu kena nih, anaknya 5, semuanya dibikin campak semua. Udah tampak semua, dia sakit semua dan semuanya sembuh. Itu jadi kebal semua. Hebat, tapi masalahnya kalau dia tidak bisa jagain yang 5 ini, bisa meninggal. Hebat perjuangan seorang ibu dok. Itu kemungkinan medis yang tadi dokter itu punya naluri seperti ibu, ngurusin anak-anaknya Tapi tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Ya kan ada berapa kali orang begini, anak minta begini dikasih HP yang mahal, bapaknya sendiri pakai itunya, orang tuanya pakai HP yang butut. Baju, anak dibeliin baju baru, bapaknya sendiri nggak pakai baju yang lama, gitu loh. Yang kayak gitu. Ya itu orang tua lah begitu. Tapi kan sebenarnya kalau mau melindungi masyarakat, kita ngomongin dari segi kesehatan masyarakat nih, bukan pasien per pasien ya. Secara masyarakat kita harus mengepush supaya cakupan vaksinasinya itu 95% minimal. Seluruh Indonesia ya. Kalau dia begitu, maka di populasi itu hampir boleh dibilang nggak akan terjadi wabah KLB, kejadian luar biasa seperti yang sekarang terjadi. Di luar negeri masih ada nggak? Ada. Masih? Seluruh dunia masih ada. Masih ada. Jadi kita nggak malu-malu amat ya dok ya? Oh enggak, tapi nomor 1 sekarang lagi. Kamu jangan itu, di negara lain itu rendah. Justru sekarang ini di tengah program bahwa dia mau ngabisin morbili di seluruh dunia, Frankie. Tiba-tiba Indonesia meledak, wah gitu. Jadi sama seperti kayak perang Iran lah, itu dia meledak begitu, dan itu nomor 1 langsung. Nah sekarang kan sebenarnya kan itu PR buat semua dokter kan. Artinya semua dokter yang menangani pasien-pasien morbili, kalau menurut saya, kalau belum pernah kena dan belum vaksin, divaksin dulu sebelum nangani pasien. Nah, sekarang kan kalau dia sakit, nggak boleh nangani pasien karena dia malah menularkan ke pasien dan bisa membahayakan dirinya seperti pada kasus tadi. Nah, kan saya coba cari kasus-kasus yang dimana ya gimana ya, sesuai dengan kondisi negara kita dok, administrasinya kan suka berantakan, sering berantakan, nggak suka sih. Tapi memang suka sih. Miko Mola, dia punya buku catatan ya, kesehatannya dia. Ada vaksin, tanggal sekian. Padahal itu bayar ya. Mahal lagi. Iya, padahal itu bayar. Saya bilang padahal itu bayar. Nah, MMR ini ke morbili itu tidak bayar. Nah, sekarang
kan nggak semua istilahnya waktu dikasih vaksin itu dicatat tuh dok. Kemungkinan harus dicatat, Franky. harus dicatat. Harus dicatat karena setiap anak lahir sudah ada bukunya. Bukunya sekian bulan harus datang ke rumah sakit vaksin ini. Sekian bulan vaksin ini, itu udah ada program pemerintahnya. Sekarang Franky. kalau kerja kita, Tinggal datang tanda tangan tanggal sekian gitu kalau loh. kita kerjanya di Aceh terus dan tinggalnya di Solo, Enggak, Franky. itu kemudian kan bisa aja catatan itu nggak kebawa Tidak, dari tidak. Aceh ke Solo. Dia itu adalah kebijakan Depkes itu ada. Kalau orang berobat melahirkan di rumah sakit atau apa, dia kemudian akan dapetin kayak buku gitu, namanya apa seperti kayak paspor kesehatan, catatan vaksinasi. Sekian bulan vaksinasi ini, sekian bulan vaksinasi itu Kalau udah ada dia pindah, jadwal. Dok, kalau pindah kota, Sama aja, tinggal dia bawa aja kertas ini, dimanapun bisa vaksin. Oke. Kalau dia nggak mau ngantri vaksin di rumah sakit ada, tapi jadwalnya sudah ada, sudah jelas, tidak ada keraguan kapan harus vaksinnya tuh Ya. sudah jelas. Nah sekarang dok, sekali lagi negara kita administrasi sering kurang rapi. Enggak, Franky. Kecuali kalau dia lahir di dukun, lahir di dukun Parajidi itu tidak ada Nah, catatan. pertanyaan saya gini dok, anggaplah rapi dok, lupa kertasnya di mana atau ininya di mana, sehingga lupa anak ini udah divaksin belum ya? Apa akibatnya kalau kita beranggapan oh ini belum divaksin lagi, 3 kali vaksin boleh nggak? Nggak akan. Dokter itu sebelum vaksin dia tanya dulu gitu-gitu, dicari datanya, ditanya ibunya. Ibunya bilang lupa, udah apa belum? Nggak ada Nggak, efek. Vaksin. Artinya yang saya mau tekanin di sini, kalaupun misalkan sudah kena vaksin, divaksin lagi, tidak menimbulkan pengaruh negatif. Karena kayak tadi orang udah ketularan aja, divaksin nggak ada masalah gitu kan dok ya. Enggak Kan ada. kira-kira gitu ya. Vaksinnya itu aman dan efektif. Efektifnya 95%. Aman. Artinya nggak akan bikin sakit. Tapi kalau orang jadi ketagihan, vaksinnya tiap tahun. Nggak boleh juga Nggak, tuh, Dok, ya? dokternya pasti nggak mau. Pindah-pindah. Nggak lah. amat dok. Enggak, itu setiap itu biasanya mestinya sih kalau ibu yang teratur itu ada bukunya kok. Kapan mesti vaksin dia udah tahu. Tinggal datang aja gitu, langsung divaksin oleh dokter, tanda tangan situ. Jadi makanya vaksinasi lengkap nggak lengkap. Yang begitu aja ternyata cakupannya nggak tinggi, Franky. Nah, di tempat-tempat yang meledak itu udah pasti cakupan vaksinasinya rendah, Franky. Itulah yang menyebabkan kasus itu jadi KLB. Jadi dengan cara seperti ini orang aware tuh, jadi perhatian lagi dok ya terhadap campak, nggak boleh dianggap main-main gitu. Bukan orang sekarang yang kelabakan dokter tenaga kesehatan karena ada instruksi dari Depkes dan segala macam, jadi ada kasus gitu, jadi orang meledak ke dia. Kalau yang meledaknya sebuah prestasi sih ya nggak apa-apa, tapi kalau wabah penyakit seperti kayak begini kan itu menunjukkan kita punya sistem kesehatan masih nggak begitu bagus. Nah, dok, ada nggak cara yang bisa dipakai untuk mengecek seseorang pernah divaksin apa enggak? Loh, siapa yang mau kepentingan? Yang mau kepentingan ibunya, kenapa mau ngecekin orang lain? Ini contoh nih dok, si tenaga medis tadi kan diperkirakan dok ya belum divaksin, sehingga kalau misalkan itu gak gampang. Semua pelayanan dokter, puskesmas dan segala macam didaftarkan ke Depkes. Jadi ada dinas kesehatan kan di daerah. Itu dia mencatat berapa orang yang divaksin. Ya, mereka punya data berapa orang balita. Maksud saya gini dok. Maksud saya gini. Ini kan seperti tadi saya ngomong, saya lagi mencoba untuk membuat satu bantuan cara pemikiran nih dok terhadap pemerintah ataupun siapa yang berwenang di sini. Supaya tenaga medis itu sebelum dia ngobatin orang, diyakinkan dulu bahwa dia sudah pernah dapat vaksin. Mudah-mudahan kasus ini jadi pemicu untuk itu. Iya, artinya ada nggak cara untuk ngetesnya dulu? Nggak usah ngetes, ngapain? Itu bukan kerjaan. Langsung aja divaksin gitu ya? Nah iya. Nah, itu maksud saya. Jadi kan sebenarnya tinggal ditanya aja, lu pernah kena tampek nggak dulu? Kalau nggak pernah vaksin. Jadi pun dibilang lupa, vaksin udah. Iya. Nggak usah pakai istilahnya begitu lupa vaksin jangan gitu dok ya.
vaksin udah. Artinya kita ambil resiko yang paling kecil. Gitu kan, Dok? Ya. Dokternya udah. Oh, udah pernah kena dulu. Tadi vaksin sih waktu zaman saya sih belum ada vaksin gitu. Saya tuh lupa. Dulu MMR itu mahal, Frankie. Mahal. Pada waktu itu belum jadi program pemerintah, sekarang udah jadi. Itu ya, kenapa saya tanyain? Karena saya sendiri lupa, Dok. Saya pernah tampak apa enggak? Pernah divaksin apa enggak? Nggak, kebanyakan orang dewasa tuh tidak ada yang kena, Frankie, apalagi sampai meninggal. Tapi sekarang begini, gejala orang anak muda, anak-anak itu yang kena campak kan banyaknya anak-anak. Sama orang dewasa yang berat yang mana? Yang anak-anak, Dok. Dewasa. Kenapa bisa? Kalau dewasa gejalanya lebih berat dan bisa gampang meninggal. Kenapa Dia bisa kan punya gitu? kekebalan udah gede-gede gitu. Ya nggak tahu, jangan tahu kenapa. Itu statistiknya seperti itu. Jadi dewasa lebih resiko. Anak-anak lebih banyak kena. Tapi kurang resikonya. Dia bukan dibilang kurang, yang meninggal banyak kok sekarang udah 72 orang yang meninggal. 72. Iya, banyak yang meninggal. Tetapi kalau orang dewasa kena, biasanya orang dewasa tidak kena. Kenapa? Biasanya waktu kecil dia udah pernah kena. Kalau dewasanya dia kena, gejalanya berat. Jadi artinya seperti kayak dokter tadi, mestinya dia lebih aware, istirahat, tidak memaksakan diri. Menurut saya kalau orang kerja berat, kerja kecapean, itu kekebalan makin turun. Itulah yang membuat dia menjadi lebih rentan. Ya, jadi artinya di sini orang nggak usah ambil resiko. Begitu dia lupa kayak saya. Apalagi terus kemudian tinggal di kota yang katanya sudah KLB. Ya. Langsunglah pergi vaksinasi. Dan ini semua supermarket. Puskesmas kok jadi supermarket. Ada ya? Ada. Stoknya ya? Tapi ya itu programnya seperti itu. Tapi kalau yang orang dewasa mau vaksin sih, kalau mau saya sih nggak ada programnya. Yang ada programnya buat anak-anak kan. Jadi kalau saya dewasa gini nggak bisa minta gratisan dong? Yang gratisan. Ya saya nggak tahu. Tetapi kalau nggak salah programnya itu program anak-anak, vaksinasi anak-anak supaya mendapatkan cakupan sebesar-besarnya. Ya udah kalau dewasa kamu ke rumah sakit lah, ya, bayar lah. Enggak. Kalau nanti saya ditanya umur berapa? 9 bulan, Dok. Gratis kan kalau dibilang umurnya berapa? 9 bulan, udah kumisan, udah apa. Atau yang lebih gede dikit dah. 18 bulan. Ya udah, jadi artinya di sini ya kita sebagai orang dewasa juga tetap ada resiko kalau kita belum pernah kena. Kedua, belum divaksin. Yang kedua lebih beratnya lagi kalau daya tahan kita lagi turun. Nah itu ada satu hal nih yang itu lebih berat nih, Frankie. HIV. Kalau orang HIV kan kekebalannya turun. Ya. Itu gejalanya hilang semua, Frankie. Tidak ada gejala, tiba-tiba bisa meninggal. Nggak ada gejalanya? No, karena dia kekebalan dia nggak ada. Itu kan gejala itu keluar karena kepeperangan antar kekebalan kita sama virusnya. Tidak ada panas, tidak ada merah-merah, tiba-tiba meninggal. Ketahuannya memang kalau kita diperiksa. Jadi kalau orang yang kena nggak pakai sakit tuh, Dok ya? Nggak. Lo kena, ya tiba-tiba mencret aja. Mencret tiba-tiba sesak napas, meninggal. Tapi jadi gejala dari luarnya tuh nggak. Jadi sempat sakit dulu. Ya, artinya mencret kan sakit. Sesak napas juga sakit. Iya. Saya pikir tapi maksudnya gejala-gejalanya yang khasnya itu kan segala macam, mata merah, demam apa sih, bisa aja tanpa gejala tiba-tiba meninggal gitu. Nah, jadi itu yang HIV, makanya itu be careful yang begituan. Terus orang-orang yang sedang minum obat-obat yang penekan kekebalan itu juga. Saya pernah dapat cerita nih, Dok, dicurigai HIV, sebelum meninggal sampai katanya keluar darah dari pori-pori. Tadinya saya berpikir dia demam berdarah, tapi setelah demam berdarah nggak pernah keluar darah, Frankie. Yang ada bintik-bintik pendarahan. Kalau demam berdarah itu udah merahnya, bukan merahnya itu merahnya bintik begitu. Kalau sampai keluar darah bukan demam berdarah. Dan kalau demam berdarah tuh bintik pendarahannya bisa di tangan, bisa di mana, tapi nggak seperti kayak. Berarti yang omong-omong tadi resiko kemungkinan HIV benar kali ya? Ya, nggak tahu HIV bukan dari situ gejalanya, itu bisa periksa darahnya. Jadi kalau orang itu datang ke rumah sakit untuk tahu itu benar-benar tampak itu sebenarnya dengan gejala klinis saja kita udah bisa tahu itu tampak. Tapi kalau mau tahu diperiksa darah, dicari antibodinya kalau dia lagi sedang kena atau apa, IgM-nya tinggi.
Hemoglobin M itu tinggi. Dan satu lagi sekarang ada kan mesin PCR. Ya bisa di PCR keluar itu ada virusnya positif. Kayak COVID gitulah. Ya. Bisa di PCR. Jadi supaya tadi kan waktu saya tanya bisa dicek, bisa ternyata ya. Bisa. Dengan mesin PCR, tapi ya kan Mesin ngapain PCR. Ya. keluar duit mahal-mahal. Hah? Daripada keluar duit mahal-mahal. Enggak, sebenarnya vaksin kalau aja dia udah ketahuan kalau itu gejalanya kan khas sekali. Ibu-ibu aja nggak pakai mesin PCR bisa tahu anak gua mau campak, mau tampak katanya, baru lihat matanya merah, wah ini mau tampak nih. Padahal dia anaknya barusan begadang matanya. Oke dok, jadi sekarang ini Indonesia lagi populer juga ya penyakit apa? Bukan populer, lampu merah. Depkes itu kalau kelabakan. Oh itu kalau juara Tapi juara kok itu. Jakarta tenang-tenang aja nih dok. Enggak, kamu nggak baca awalnya itu, kamu baca-bacanya itu kali artis-artis segala macam. Saya nggak baca artis. Kalau sekarang kalau di dunia kesehatan tuh lagi sibuk. Sekarang orang-orang dokter-dokter nih pada ngomong di rumah sakit tuh lagi banyak. Oh. Lagi meledak lagi rumah sakit. Saya malah. Nah kasus ini jadi puncak gunung esnya itu, ada dokter sampai meninggal gitu. Meninggal karena tampak gitu. Saya kalau nontonin berita capek nontonnya, yang keluar cuma Iran sama Amerika doang. Ya, iya itu namanya apa? Hah? Iya masalahnya berita. Kamu lihat begitu, kalau kamu lihat yang gambar yang porno, yang keluar porno semua. Kalau Iran Irak ya enggak, berita mainstream, berita ini di TV gitu kan. Oh di TV. Yang banyak. Tapi itu. kalau kamu di medsos mah itu kan dia pakai data. Akhirnya kemarin ada hiburan yang menyedihkan. Apaan? Nonton sepak bola Indonesia kalah lawan Bulgaria 1-0. Nggak tahu kalau di TV orang lain dok ya, di TV saya kalah 1-0. Tergantung merek TV-nya, Frank. Merek TV-nya kalau kalah. Iya kalah. Ya tapi ya itu kalahnya kalau saya bilang masih karena keberuntungan. Bukan karena tembakan yang istilah langsung dari lapangan, itu tembakan penalti. Oke dok, jadi kita sebagai orang dewasa nih dok ya, balik lagi sebagai orang dewasa kita mendingan tingkatin ketahanan tubuh. Sementara anak kecil kita kasih dia vaksin. Ya. Dan satu orang mestinya sih kalau mau saya mulai evaluasi di keluarga. Kalau ada anak-anak sudah divaksin belum? Kalau belum divaksin, vaksin aja deh. Kapanpun itu tidak ada kata terlambat. Kalau vaksinasi. Dok, sekarang nih kayak tadi dia lupa nih 9 sampai 18 bulan nih dok. Kan anak kecil kan daya tahannya kan masih belum sempurna nih dok ya. Tahu-tahu dari 9 bulan sudah, umur 12 bulan dikasih lagi, nggak ada masalah juga kan dok? Nggak ada masalah. Jadi artinya nggak usah ragu ya, ibu-ibu atau orang tua, anak itu divaksin berkali-kali, tidak ada resiko menjadikan dia jadi jelek ya. Dok, aman dok kalau gitu dok. Ya mudah-mudahan lah, gitu. Dan vaksinnya ini, vaksin morbil ini, itu vaksinnya itu virus hidup, dilemahkan, disuntik ke orang. Dan kemudian tubuh itu membentuk antibodi sepertinya orang dia lagi sakit gitu. Tapi nggak menimbulkan gejala. Setelah itu dia jadi kebal. Kebalnya seumur hidup lagi. Keren juga ya, seumur hidup ya. Kayak KTP. Oke dok, jadi ntar kita cek dulu untuk vaksin ini dok. Nanti si Hendy, Fitri udah divaksin apa belum? Karena Fitri itu kan orang dewasa yang kecil, badannya kecil banget. Nggak, soalnya karena supaya jangan sampai nulari ke kita. 18 orang ketularan, wah, 15 sampai 18 kan banyak. Oh iya dok, satu lagi. Kita menggunakan air purifier berguna kan ya? Supaya nggak bisa ya? Nggak efektif lah ya? Stay away ya. From the patient. Oke dok. Orang sakit. Dokter Jaya ada mau tambahin apa? Nggak ada. Kita makan dulu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!